Selanjutnya puji-pujian dan kesaksian wajib akan dibawakan oleh Koordinator Wilayah Bandung. Untuk itu kepada Koordinator Wilayah Bandung, waktu saya persilakan. Tes. Baik, shalom, selamat malam. Baik, kami bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Kami Bantun yang kita akan main dalam sedikit. Untuk itu teman-teman mohon perhatian dan kesabaran. Terima kasih. Baik, kita akan tampilkan drama yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Baik, ada tempat yang seorang mempunyai anak laki-laki dua, yang surun dan bungsu. Ketika mereka bersama-sama, lalu anak bungsu itu kepada ayahnya, lalu ketika ayahnya kepada anaknya, Usia do aju, alangilan do ko kinindao. Kaya aju, Ama kane aita. lalu ketika ayahnya memberikan harta kekayaan kepadanya, lalu anaknya itu seluruh harta itu jual dengan hidup dengan berfoya-foya dengan negeri yang jauh. Yes, Bapak sudah kasih harta kekayaan, semuanya saya harus jalan berfoya-foya bersenang-senang dulu. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bapak saya ada jual emas ini, coba Bapak lihat dulu. Coba Bapak timbang. Oh, Mario Taleno aju. Aju. Tidak tahu Bapak coba timbang dulu. Oh ya ya. Ini harga 100 juta nih. Salah 100 juta. Tidak apa-apa Bapak, saya mau. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Selamat siang Bapak. Siang Aju. Bapak saya kayak tertarik dengan iPhone, ke HP iPhone ini berapa ini? Ya ini HP iPhone karo indama keluar dengan pegadinga. Kaki gotope magadinga Aju. Hello apa teh? Iya Bapak saya mau beli iPhone 11 Pro Max. Di 60 juta nang pegadinga. Tidak apa-apa Bapak saya mau beli, saya terlalu tertarik sekali. Tapi saya bisa coba dulu ke kameranya. Boleh saja. Baik sudah Bapak saya beli satu Ya, dile. Kiki pitanina tadi. Ini bagus kan tidak? Usinga ini ale usuana. Oh iya ini bagus sekali, ini Bapak di kamera juga mantap sama selfie tapi. Do kiki nene. Tadi berapa Bapak? 60 juta magene enggak? 60 juta Bapak, coba Bapak hitung dulu. Karo ibu pezega sulega dulu nang ele kami. Kurang 500 ini. Oh kurang Bapak. Iya. Kalau kurang bilang lagi, coba saya tambah. Oh iya. Yo pas, ajuo engeo. Usua marenga. Ama kane Aita, terima kasih. Selamat siang Ibu. Saya kayak tertarik dengan tas ini, Kak. Ini berapa ini apa harga? Merek apa ini? Merek emas Saya bisa lihat. Coba saya lihat bisa kasih buka begitu.
Oh iya ini bagus sekali itu, saya suka ini, saya mau beli. Iya anak itu baru keluar itu. Berapa ini aku harga? Harganya 100 juta. 100 juta ya? Iya. 100 juta. Ini 100 juta, coba Bapak hitung dulu, kalau kurang bilang, saya tambah. Anak kurang 10 juta ini. Oh kurang 10 juta. Sudah pas anak, makasih. Terima kasih. Selamat siang Bapak. Tai pembutuh aju. Kopi ini berapa? Depo harga terlalu. Berapa Depo? Kopinya berapa? Ogo go 25 juta. 25 juta. Eyo. Ini kopi merek apa ini? Inda ma vie peta sagulie paliendo go. Aduh, saya suka ini, saya beli apa ya? Ile Berapa Bapak? 25 juta. 25 juta. 25 juta, coba Bapak hitung dulu. Cukup. Terima kasih Bapak. Selamat siang Bapak. Selamat siang juga. Bapak saya kayak tertarik dengan kacamata itu Kak. Mainin dua tono kau, hari gak topeng kau. Akan tiga bagi oh tadi. 70 juta. 70 juta. Yo, Sama beli itu. ama kaneus yo. Setelah habiskan semuanya ada pada dia, lalu timbullah bencana kelaparan. Dan ia mulai melarat. Aduh, saya lapar sekali Kak. Saya punya harta kekayaan, saya Bapak kasih, saya jalan berfoya-foya. Saya sudah beli semua. Sekarang saya mau makan di mana? Saya lapar, saya bingung, saya harus cari pekerjaan ini sekarang. Lalu ia pergi pada seorang majikan. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak. Bapak ada lowongan kerja, kau saya mau kerja. Yang penting halal. Usio azuago abo zalia ega anua kaeba to abo zala ikaeba to ruambe azu. Terima kasih Bapak. Lalu seorang majikan itu menyuruhnya di ladang untuk menjaga babinya. Azu yau. Iago idua dia meligi. Inua eba to ieba to dia meligi. Nua kadapo mena bogo ieba to nunga dapo mini nua no aka. Ajuau, Wah Aita. ago aindoka jagala bogo kanua mena, ika jagala luame, Usio Aita, makane. makane. Lalu beberapa hari kemudian ia menangis dengan perutnya karena hambas-hambas makanan babi itu ingin memakannya. Aduh, makanan babi ini enak sekali. Saya harus makan ke apa ya? Sudah tidak ada makanan lagi untuk saya ini. Saya sudah lapar sekali. Aduh, ini masih bagus ke apa ya? Banyak orang upahan Bapakku, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Bapakku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Jadikanlah aku hambamu. Lalu beberapa hari kemudian ia menyadari bahwa ia menangis perutnya sehingga ia balik. Aduh, saya lapar, saya harus pulang ke saya punya orang tua. Padahal saya punya bapak ini kaya sekali, dia punya segalanya. Dia punya emas, dia punya uang, tapi saya di sini mati kelaparan. Lalu ia berjalan sepanjang jalan itu. Lalu ayahnya berjalan di keliling itu, lalu ia melihat anaknya datang. Lalu ayah berkata kepadanya,
Yo, ame ziwa azu bulo na ko. Andu ila yo ndapa ya me ayo. Ame minando. Wah menda. Azu biangira azu li andu ila yo ndapa ya. Ziwa me agi legao. Kaneo na tuligo na tuila pokan dapat miala andane tiba kaneo. Lalu mereka datang melanggung dan mencium dan menangisnya. Ya, azuo. Lalu kata anaknya kepada ayahnya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak, jadikanlah aku hambamu. lalu ayahnya berkata kepada hamba-hambanya, Ameda azau. Bugi ibi ko. Ane pendawano ane, dia baru pendawano ane. Data lida men ini enggak. Andi wasu ko. Ilanga onda apa ya? Au me agilanga. Dan ibi ko bugi e. Dompa poko. Ala biya na ando ata ala usuan naga. Di imba dami atapa atas saginga. Bepa legame. Kau mana taya juga za atau hemadaya ariano. Tawa. Ai tadi ya memang wajur ya mau biar kalau boleh ilah anda pernah mergi ya. Bukan wah, juga jalan lihat zaman jadi ya. Oh, ama kane alegame. Ai tali minum apa ke? tetapi dia Gana selalu memanggil orang tuanya. Ame aita. Tawa nama gua juli gua jawa tapi anda lagi patu itu ya. Minuman lagi miala kau. Kayaknya talentane. Mepa ita. Wah azu. Joga. Anti ya kalau yang kedua lihat emotan jaga tambah dua ya bilega. Tina biar kata dua dia lawang maya. Kaina kata memang azu di meagi. Oko maya tapi kan amena. Emas sinaka bukan nak tahu mata mentaya leno. Ame azu. Ako ane tahu. Dia untia di bileono. Do ma andi sono bileno aligo akalang eli. Data akan iligo andi wilayah yon apa ya meagi legao. Dagi ati mana kau doro lihat leno azu. Ati doro ni kau tabanga me azu. Do sih aita akatina tanggal tadi bio. Lalu mereka bersama-sama ikuti nyanyian dan tali-talian. Baik, dalam sehingga sampai di sini, semoga dalam ini menjadi berkat untuk kita semua. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, ayah, membagikan harta kekayaanmu menjadi kita yang menjadi hakku. Lalu ayah membagikan harta kekayaan itu kepada mereka. Beberapa hari anak bungsu itu ya pergi, beberapa hari kemudian anak bungsu itu ya pergi menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh dan ia memberoskan harta miliknya demi hidup yang berfoya-foya. Setelah dia bisa semuanya itu timbullah kelaparan dan ia pun mulai melarat. Lalu ia bekerja pada seorang majikan di negeri itu, orang itu menyuruh untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadarinya keadaannya. Katanya betapa banyak orang upahan yang berlimpah-limpah makanan. Tetapi aku di sini mati kelaparan.
aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Dan Bapa kepadanya, Bapa, aku terhadap surga dan terhadap Bapa berdosa. Aku tidak layak disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka ia bangkit dan pergi kepada bapaknya. Ia masih jauh, bapaknya telah melihatnya. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, kenakanlah pakaian pada tubuhnya, cincin pada jari dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tebong itu dan sebelilah dia dan marilah kita bersukacita. Sebab anak itu telah mati menjadikan hidup kembali, ia akan dijadikan telah kembali. Maka mereka bersukaria. Kasihlah seperti anak-anak. Kasih sekarang menjadi dewasa. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Tetapi anak sulun berada di ladang dan ketika ia pulang, ia mendengar bunyi nyanyian dan tari-tarian. Lukas 15 ayat 26. Lalu ia memanggil salah seorang hambanya dan bertanya kepadanya, apa arti semua itu? Jawab hamba itu, anaknya telah kembali dan ayahnya telah membeli anaknya lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Lukas pasal 15 ayat 28. Maka maralah anak sulung itu dan ia masuk dan ia datang lalu ayahnya berbicara dengan dia. Tetapi ia katakan kepada ayahnya, sebab ia yang mati telah bangkit kembali. Ia yang hilang telah datang kembali. Maka bersukacitalah mereka. Baru saya datang anak bapak dan memperuskan harta kekayaan bapaknya bersama-sama dengan perajur-perajur. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kasih sekalipun aku dapat berkata-kata semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama orang gongan berkumanan dan canang yang gemericau. Kasih sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan ia berkata lagi, dengan apa aku akan mengumpamakan pekerjaan Allah. Kasihlah sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekalipun tidak berguna. Kasih padaku bahkan menerangkan tubuhmu untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berganti, pengetahuan akan lenyap. Kasih sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi yang sempurna itu ada, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Kasih dalam hal ini, inilah kasih yang dinyatakan Allah buat kita semua. Kasih yaitu bahwa Allah atas mengasihi anak yang tunggal supaya kita hidup olehnya. Kasih, inilah bukan kasih itu. Bukan kita yang mengasihi Allah.
kasih, tetapi Allah telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kasih tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Kasih, tetapi aku akan mengenal dengan sempurna. Kasih seperti aku akan dikenal sendiri. Kasih, tetapi nanti kita lihat muka dengan muka sekalian. Hanya aku mengenal dengan tidak sempurna. Kasih, jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kasih dan kasihnya sempurna di dalam kita. Kasih demikianlah kita ketahui bahwa kita berada dalam Allah dan Dia di dalam kita. Kasih Ia telah mengenalkan kita mendapat bagian dalam rohnya. Kasih mengutus anaknya menjadi keselamatan dunia. Kasih barang siapa Yesus adalah anak Allah. Allah tetap berada dalam Allah. Ia di dalam Allah. Kasih telah mengenal kasih Allah kepada kita. Kasih Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, Kasih ia berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak akan membanggakan dirinya itu sombong. Kasih ia tidak pernah marah dan tidak pernah menyimpan kesalahan orang lain. Kasih ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Kasih karena Dia kita ada di dalam Allah. Kasih dan perindah ini kita terima dari Dia. Kasih mengasihi Allah ya juga mengasihi saudaranya. Baik, kita ambil dari hari kitab Lukas 15 ayat 11 sampai 32. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13, 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 7.
Cukup sampai di sini. Terima kasih, Tuhan semua berkati.